Jadi hari ini ya, penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 atas perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Rusunawa Tambak Sawah periode 2008 sampai dengan 2022 atas tersangka 4 orang ya, kita sebut inisialnya aja, tersangka S, kemudian tersangka DP, tersangka ABT, dan tersangka HS. Yang sebelumnya perkara ini tentunya telah kami nyatakan lengkap atau B21. Kemudian tadi kita sudah teliti, kita terima, kita lakukan pemeriksaan di tahap 2 terhadap 4 orang tersangka. Seluruhnya kooperatif menjalani pemeriksaan tahap 2 pada hari ini. Kemudian tentunya untuk memperlancar proses ya, pemeriksaan perkara ini sampai nantinya di penuntutan, kita melakukan penahanan kembali di tingkat penuntutan. Adapun tersangka yang kita tahan di tingkat penuntutan ini sama. Jadi ada tersangka S dan DP ya, itu kita tahan selama 20 hari ke depan ya, di Rutan Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terhitung sejak hari ini 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025. Kemudian adapun tersangka HS dan ABT, karena berdasarkan hasil penelitian kami kondisi kesehatan yang bersangkutan belum membaik, dan hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter ya, yang menerangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan memang belum baik, membutuhkan pemeriksaan yang intensif. Maka kami penuntut umum mempertimbangkan kondisi kesehatan manusia. Jadi dengan alasan kemanusiaan, penuntut umum kembali melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tadi dengan penahanan kota selama 20 hari ke depan, terhitung sama mulai 20 Oktober sampai Roy, ikut Roy.
Sudah. Wes. Ayo Pak, masuk Pak. Bapak. Yang selama ini masih kita tidak malam ini kita tingkatkan lagi menjadi penyidikan khusus. Kalau di pertemuan kita sebelumnya, di rilis sebelumnya, janji saya adalah akan kita tuntaskan penyidikan umum ini hingga penetapan tersangka. Waktu itu banyak yang tanya juga. Saya janjikan di akhir tahun, tapi alhamdulillah di bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 20 Oktober, kami menaikkan statusnya dari penyidikan umum menjadi penyidikan khusus. Diawali dari TSK 1 dengan inisial DDS, penetapan tersangkanya dengan nomor PRIN 1433-M.2-10-2025 tanggal 20 Oktober 2025. Kemudian itu berdasarkan hasil pelaksanaan kita melaksanakan penyidikan umum dengan nomor sprindik umum nomor PRIN 995 garing bla 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 tanggal 17 Juli 2025, kemudian juga dengan PRIN 1169 tanggal 20 Agustus 2025, kemudian dengan PRIN 1298 tanggal 25 September 2025. Sedangkan untuk sprindik khususnya itu di nomor 1434 garing M.5.12 garing FD.2 garing 07 garing 2025 tanggal 20 Oktober 2025. Kemudian yang kedua, penetapan tersangka yang kedua adalah berinisial YK. Nomor PRIN penetapan tersangkanya 1430 bla 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 tanggal 20 Oktober 2025. Kemudian ini didasarkan juga dari penanganan berdasarkan SP Dik Umum PRIN 995, kemudian 1169, 1298, tanggalnya 17 Juli, 20 Juli dan 25 September 2025. Dari hasil pengungkapan di Dik Umum itu, kemudian malam ini selain kita tetapkan tersangka, juga kita keluarkan surat perintah penyidikan khusus dengan nomor PRIN 1431 garing M.512 dan seterusnya tanggal 20 Oktober 2025. Penetapan tersangka yang berikutnya inisialnya adalah A, nomor PRIN-nya 1425 tanggal 20 Oktober 2025. Berdasarkan pengungkapan dalam sprindik umum nomor 1427 tanggal 20 Oktober 995 tanggal 17 Juli 2025. Kemudian kita tingkatkan menjadi sprindik khusus dengan PRIN 1426, nomornya sama semua, kodenya sama, tanggal 20 Oktober 2025. Yang keempat, penetapan tersangka dengan inisial RAR yang ditetapkan berdasarkan PRIN 1415
tanggal 20 Oktober 2025. Kemudian ini berdasarkan pengungkapan yang telah kita lakukan dalam Sprindik Umum nomor 995, 1169, dan 1298. Tanggalnya sama, 17 Juli, 12 Agustus, dan 25 September. Dan yang terakhir, penetapan tersangka yang kita tetapkan malam ini adalah berinisial SR. Roy, ikut Roy. Al-Badri. Sudah. Wes. Pak, masuk Pak. Bapak. Masuk yang pertama. Ledakan kan gitu. Kok bayarannya?